Halo, selamat bergabung dalam penyuluhan online ini. Perkenalkan kami dari anggota kuliah kerja nyata dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kami merasa senang sekali dapat berbagi pengetahuan dengan Bapak, Ibu dan Saudara. Semoga niat dan keinginan kami ini tersampaikan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demi memberi manfaat untuk cakupan yang lebih luas lagi, kami mengupayakan untuk tetap berbagi dengan cara yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yakni secara online. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Atas situasi ini, yang perlu diingat adalah kita tidak berjalan sendiri. Kita dapat saling bersinergi dan saling menguatkan. Virus corona telah meluas hingga lebih dari 100 negara di dunia. Kondisi ini jelas berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga meluasnya pemberitaan pandemi COVID-19 jelas membuat masyarakat menjadi khawatir. Pemberitaan yang semakin masif terkait permasalahan ini tidak lagi hanya sebagai sarana berbagi informasi yang valid, namun juga menjadi fenomena bentuk dari kecemasan masyarakat. Semakin meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 di berbagai penjuru membuat beberapa lokasi pertemuan favorit seperti restoran, kafe, bioskop dan sekolah ditutup, seperti yang terjadi di kota Yogyakarta. Dalam minggu ini banyak kantor, sekolah, dan universitas menetapkan kebijakan untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dan kerja dari rumah melalui media online. Beberapa puskesmas melaporkan makin banyak pula masyarakat yang datang berkonsultasi karena merasa cemas dengan kondisi kesehatan mereka. Kepanikan salah satu sumber stres yang dipengaruhi dari situasi yang melebihi kemampuan pikiran atau tubuh saat terpapar sumber stres tersebut. Ketika terpapar situasi tersebut, maka individu akan melakukan appraisal, penilaian, dan coping, penanggulangan, sehingga stres bisa berlanjut ke tahap yang lebih parah atau semakin berkurang. Hal tersebut ditentukan pada penilaian dan bagaimana usaha seseorang menghadapi sumber stres. Situasi pandemi COVID-19 menjadi sumber stres bagi masyarakat, sehingga muncul berbagai penilaian dan juga respon emosional yang muncul terkait dengan situasi pandemi COVID-19. Alhasil coping yang dilakukan masyarakat pun beraneka macam, tergantung pada bagaimana menilai situasi yang tengah mereka hadapi. 3 bentuk tahap penilaian. Yang pertama, penilaian tidak relevan. Penilaian terjadi ketika situasi dianggap tidak penting. Yang kedua, penilaian positif terjadi ketika individu menilai situasi memiliki nilai positif atau menyenangkan. Yang ketiga, penilaian stres terjadi ketika individu mengevaluasi suatu kejadian akan mengancam kesejahteraannya saat ini ataupun masa yang akan datang. Situasi pandemi COVID-19 lebih banyak dinilai sebagai kondisi atau kejadian yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Penilaian stres bisa jadi juga menjadi bentuk penilaian yang juga muncul pada diri kita saat ini, ketika situasi pandemi COVID-19 ini semakin luas dan semakin banyak diberitakan. Oleh karena itu kita perlu strategi untuk tetap membuat diri kita tetap sejahtera dan sehat secara mental. Apa itu merawat diri sendiri? Merawat diri sendiri merupakan merawat kesehatan oleh diri kita sendiri sering tanpa berkonsultasi pada tenaga profesional. Merawat diri sendiri dalam kesehatan mengacu pada kegiatan individu, keluarga dan masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, membatasi penyakit dan memulihkan kesehatan. Usaha tersebut dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dari profesional dan berdasarkan pengalaman. Usaha ini bisa dilakukan oleh individu secara pribadi maupun sebagai gerakan bersama dengan kelompok masyarakat. Merawat diri sendiri dapat membantu untuk, yang pertama, mengurangi stres. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperbaiki kualitas kesehatan. Yang keempat, membantu tercapainya keseimbangan pekerjaan dan kegiatan pribadi. Bagaimana menyusun rencana merawat diri? Yang pertama, pahami diri Anda, kenali situasi yang Anda hadapi, apa yang akan terjadi pada Anda ketika Anda kehilangan kontrol, apa yang Anda lakukan ketika lepas kontrol, apa yang membuat Anda bangkit dari perasaan tidak nyaman Anda. Yang kedua, membuat list aktivitas, buatlah list kegiatan yang menurut Anda bisa membuat Anda menjadi lebih nyaman. Lalu rencana seperti apa yang dilakukan untuk merawat diri sendiri selama pandemi COVID-19? Yang pertama, mencari informasi dari lembaga yang terpercaya. Yang kedua, bedakan kecemasan,
Kecemasan yang dialami apakah kecemasan produktif atau tidak produktif? Yang ketiga, jika sedang cemas tidak produktif, kita harus ingat, ketidakpastian tentang kondisi saat ini, terimalah jika tidak semua hal bisa dikendalikan, ingat saja kita masih memiliki kesempatan mengendalikan faktor resiko dengan pola hidup sehat dan menjauhi dari tempat beresiko. Yang keempat, hindari akses internet berlebihan. Informasi yang tersebar di media belum tentu benar, bisa jadi disajikan dengan dramatis dan berlebihan. Jadi jika Anda merasa tidak nyaman dengan membaca berita-berita itu, ambil jarak dari pemberitaan negatif. Yang kelima, susun rutinitas harian. Berguna untuk mengalihkan kecemasan. Yang keenam, jangan melakukan persiapan berlebihan. Persiapan memang dibutuhkan, tapi ketika dilakukan berlebihan itu hanya akan menyeting cara berpikir Anda bahwa kita sedang berada pada situasi beresiko. Ingat penilaian Anda akan berpengaruh pada kondisi psikis dan fisik Anda. Lakukan persiapan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, jangan mengisolasi diri. Isolasi diri akan cenderung memperburuk kesehatan mental penting untuk terus berinteraksi dengan orang lain terutama di masa krisis, walaupun melalui telepon. Dan yang kedelapan, kenali diri Anda. Untuk kamu atau orang terdekat yang mengalami depresi, gangguan cemas bisa jadi memperparah gejala dan mengganggu aktivitas Anda. Jangan ragu untuk segera mencari pertolongan. Sekian video penyuluhan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu semuanya dan semoga lancar dalam beraktivitas. Sampai berjumpa lagi.